Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vera, teman saya penulis novel. Waalaikumsalam. Hai. Vera ini teman kolega saya dulu, yang sekarang kemudian jadi yang tidak saya duga jadi penulis novel. Berapa novel? 5? Ada? Sejauh ini 9 novel. Iya, cuma 3 diantaranya itu antologi. Apa nulis bareng gitu sama teman-teman penulis gitu. Dan yang setahu saya spesialis novel misteri yang saya pernah dikirimi Dunia Lain di Balik Lensa dengan harus ditandatangani kan kalau. Apaan sih bukumu yang misteri? Banyak, rata-rata misteri, tapi untuk yang pertama ditulis tuh sebenarnya yang ini, Kado Terakhir Langit. Oh, itu bukan misteri? Bukan, ini iya, unyung-unyung ini ya. Ya. Habis ini nulis? Setelah ini saya tulis cerita untuk anak-anak. Karena sebenarnya saya juga suka nulis cerita anak-anak itu. Jadi ini kumpulan cerita anak. Aku udah. Tapi yang membuat saya noleh itu ketika iki lah gak salah, yang ketika ini. Oke, dulu masih tenggelam. Yang fiksi pertama, yang misteri pertama. Misteri pertama itu ada, hanya ini kan masih ada di penerbit. Iya, ada cerita judulnya. Misteri 14. Ini yang bersama-sama itu. Iya, itu yang nulisnya bareng-bareng. Bareng-bareng itu kamu nulis satu, yang lain nulis satu, kumpulan cerpen gitu. Kumpulan cerpen. Ini yang paling sing jenengmu paling medeni iki. Iya, ini yang paling serem. Kamar Mayat 13. Ini serem banget ini. Seringkali kan kamu cerita, Mas, di sini medeni. Iya. Di sini nggone serem. Saya kan seringan lah ya. Itu jadi pembicaraan gitu. Karena ketertarikan di dunia misteri itu kemudian nulis di buku-buku tentang misteri. Emang tahu delok setan? Pernah kalau lihat sebenarnya waktu itu di Bandi Alit. Pas usia, maksudnya pas masih mahasiswa. Itu kan pas suka fotografi kan, hunting gitu. Pas awalnya tuh di sana yang bener-bener ngelihat. Pertama kali ngelihat. Ya, padahal dari dulu, dari kecil tuh nggak pernah sih merinding apa gitu, nggak pernah. Dari kejadian itu. Ya apa kejadiannya sih? Awan-awan ya. Siang-siang? Enggak, itu kan kita bermalam kan. Waktu itu kan saya sama teman-teman hunting fotografi di Bandi Alit bermalam kan, 3 hari 2 malam. Nah pas hari pertama itu memang penjaga di sana itu bilang kalau di sini ya rawan dalam tanda kutip gitu, iya. Sudah dan dosen ya itu teman-teman diwanti-wanti kalau jangan ngomong yang jorok, jangan berkata-kata yang kasar dan sebagainya. Nah waktu itu sebenarnya awalnya itu saya sama teman-teman kumpul di balkon gitu kan, ada kayak homestay gitu, bukan homestay siapa, kayak mungkin rumah singgah gitu, ada semacam rumah singgah. Mungkin kalau pekerjanya di sana itu pas singgah kemalaman katanya tuh memang di sana. Kayak rumah gitu. Kayak rumah, cuma memang rumahnya itu wis temboknya wis wis retak-retak gitu. Sudah serem sih memang lihatnya. Katanya sekarang sudah nggak ada rumahnya, sudah roboh. Nah waktu itu sama teman-teman kan gitaran di balkon itu. Nah saat gitaran itu tiba-tiba Pak D ini memang bilang, ayo sudah tidur, jangan terlalu malam, karena di situ kan aliran listriknya juga dibatasi sampai jam 11 kalau nggak salah waktu itu. Ntar lagi lampunya mati. Tapi anak-anak karena anak muda ya, jadi nggak tidur sing gitaran, cangkruan gitu kan. Nah akhirnya lampu waktu itu sudah listriknya mati pakai lilin. Nah saat itu yang
tak rasain itu ya kumpul sama anak-anak gitu, kumpul. Cuma lama-lama karena saya kan tidak jauh dari balkon tuh ada pohon kayak pohon beringin gitu, agak jauh sih, besar. Terus ngelihat ke sana, ke arah sana. Pertama sih denger anak-anak nyanyi tuh denger, tapi sayup-sayup lama-lama kok suaranya itu nggak ada gitu, pelan. Suaranya anak-anak yang nyanyi tuh. Kamu nangis? Loh sama ya, mereka. Ngumpul sama mereka. Tapi kemudian semakin menghilang suaranya. Suaranya tuh semakin kayak jauh. Kayak jauh nyanyi. Gak terdengar. Tiba-tiba tuh kayak gelap semua. Wah, kamu kesurupan sih. Gimana tak maksudnya enggak? Katanya sih iya, gitu, cuma kan yang saya rasakan tuh enggak pas saya kesurupan, cuma ngerasanya itu cuma gelap, kayak ada di ruangan. Nah, di situ tuh ya ada sosok kayak perempuan gitu. Panjang, terus ya sepohon itu mungkin dia duduk itu. Cuma enggak terlihat jelas, memang cuma yang terlihat hanya matanya mengkilat gitu, kayak hijau kayak matanya kucing kalau malam gitu. Kaget kan, loh apa nih? Tapi kayak mau bergerak nggak bisa gitu. Terus, nah si perempuan itu ya cewek itu kayak mendekat gitu loh, mendekat. Nah katanya anak-anak itu sih saya tuh nangis gitu kan. Cuma aku ngerasanya, saya nggak nangis. Nangis. Rasanya biasa. Yang dirasakan pada saat itu. Biasa. Tiba-tiba ada orang, terus saya kayak, kok ceket kan ini, kayak iso bergerak gitu. Tiba-tiba ada suara adzan. Dia adzan gitu. Ayo, apa ya? Nah itu suara tuh yang tadinya sudah sepi ini, itu tiba-tiba masuk. Ada suara adzan, dengar mas, dek kayak persekian detik itu, kayak dek, langsung lihat semuanya gitu loh, wes ngumpul gitu, ngumpul wes anak-anak wes, sahabat-sahabatku juga sampai nangis gitu, oh ya Allah alhamdulillah gitu, gitu, ya kebesokannya ya teman-teman cerita katanya semalam itu ya tiba-tiba trans nangis. Semacam dalam itu semacam kesurupan itu. Iya, nangis. Ya, rasakan sebenarnya kayak gitu. Sering kamu kayak merasakan kayak gitu. Nah, dari kejadian itu. Nah, habis sepulang dari Mbak Ande Alit itu almarhum Pak Dewanto bilang, "Oh, Ve, iki enek sing nempeli." Udah nempeli Mas, ngantar. Iya, katanya ini diantar awakmu sampai Tempurjo ada kayak jembatan ya, hilangnya di sana. Aduh Pak gimana? Nah sebenarnya awal mulanya pas sering rasakan hal-hal yang sejak itu. Sebenarnya sejak kecil enggak pernah. Nah akhirnya enggak senang pisan, maksudnya? Enggak, maksudnya seneng. Maksudnya enggak senang. Kan ono, lah aku Dian orangnya. Apakah kamu penakut berarti ketika penakut, iya. Sampai sekarang pun ya penakut termasuk penakut sih. Cuma penakut tapi seneng nulis hal-hal yang berbau misteri. Kalau tadi itu kesurupan lah, kebetulan takutnya. Pernah enggak meneng-meneng ini ya? Moro si ibu setan ngono misalnya. Kalau langsung gitu enggak. Tapi mungkin kalau pas lagi tiduran misalnya pernah tiba-tiba ada cilik-cilik ngono. Di rumah gitu maksudnya. Iya. Di rumah. Ya itu kan mulai dari kejadian itu sebenarnya. Tiba-tiba sing ketok iki kan. Ya apa contohnya ketok iki. Kak, saya sih berpikir kalau tadi itu adalah dalam bentuk kesurupan tadi. Adakah kejadian ya kondisi sadar lagi ngumpul besok lagi iki kemudian ya dengan situasi yang menyeramkan sekitar. Nah, ketika kamu liputan kan sering cerita nang aku. Bener-bener tenanan ketok. Aku enggak pernah dengerin ceritamu kan. Mas tadi kalau pas nampak gue gondrorwo duduk enggak tahu. Cuma sekelibatan iya. Iya kayak gitu. Suatu malam di kamar nih ya, pas mau tidur
tiba-tiba ada anak kecil banyak, mungkin 11 lah, lari-lari gitu guys, lompat-lompat. Iya di sekitarmu. Iya, naikin aku ke sini gitu. Loh iya, serius. Anaknya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu warnanya kuning langsat, nggak pakai apapun, matanya hitam, terus kayak tahu karung goni nggak mas? Iya. Iya. Cuma pakai ngono gitu. Bawahnya. Ya saya juga cerita sih sama ibu. Sialah, gua paling menghayal nih. Ya udah, tapi yang tak lihat emang kayak gitu. Atau gini, kadang-kadang pas mau kamar mandi misalnya, ada yang lari-lari ya, kayak tiang ini. Maksudnya? Iya, bayangan tinggi, ya kayak tiang tinggi. Oh, tingginya sudah kayak tiang listrik. Lari ngono. Ya nemu tembok ngono ya loh, Mas. Kamu merasa melihat jangan-jangan ada di sini. Iya. Tentunya. Nah, apakah sekarang kamu jadi orang yang pemberani? Enggak, tetap penakut. Tetap penakut. Tapi nggak tahu kenapa dari pengalaman-pengalaman, padahal udian istilahnya, cuma suka nulis hal-hal yang berbau misteri, lebih dapat feel-nya. Sebagai orang yang penakut, iya, sebagai seorang yang penakut kok tiba-tiba, sebenarnya saya juga nggak tahu, nggak paham, kok seneng nulis padahal nggak mudah nulis cerita misteri itu, banyak godaannya juga kan. Maksudnya banyak godaan? Ya, ketika nulis misalnya kayak nunggu nih ya. Berat, marah ngerasa. Kadang pas misalnya, nah waktu nulis nih kamar mayat ini di sini ada adegan tokoh utamanya, tiba-tiba itu waktu dia diem ada bau busuk seret. Nah, pas saat itu juga kerosok bau busuk di kamar itu. Salah, nulis. Dan nulisnya saya kan mesti malam mas, karena kalau siang nggak enak. Satu yang feelnya nggak dapet. Terus ada anak juga kan, masih kecil, masih jadi nggak bisa. Biasanya tuh malam guys, sampai kadang sampai jam 2, dari jam 12 gitu kan, sendiri kan. Nah itu serem, tapi seneng loh kalau nggak dilanjutkan kayak gatel loh. Lanjut noise gitu. Apa buku misterimu apa? Dunia lain di balik lensa. Yang pertama ada catatan seorang jurnalis. Itu juga ceritanya tentang pengalaman. Nah itu sebenarnya yang based on story. Based on story. Itu yang kebanyakan isinya adalah pengalaman ketika dulu di Humas sampai aku. Enggak. Cerita dari saya kuliah. Kok pengalaman seorang jurnalis? Ketika kuliah kamu jurnalis? Iya, sebenarnya gini, itu mau dibikin kayak ada lanjutannya, menurut mas. Itu awalnya, gitu. Itu kebanyakan masa-masa kuliah. Kebanyakan masa-masa kuliah. Yang based on true story. Misalnya kayak tadi kejadian Bandi Arit seperti itu, kemudian semakin didramatisir, misalnya semakin diperbolehkan. Kalau itu nggak didramatisir, karena itu memang dari kisah nyata. Jadi apa yang ada dalam buku itu benar-benar kisah nyata, nggak dibumbu-bumbu. Ada yang kejadian ketika pas awak nulis kenal lebih aku? Ada. Nah itu rencana maunya kan mau digarap. Yang itu belum. Yang itu nggak ada. Itu nanti akan kayak sequelnya dari CSJ gitu. Nanti CSJ 2 atau judulnya apa, tapi nanti lanjutannya gitu. Habis cerita jurnalis terus bikin yang misteri ya? Yang misteri. Dunia lain di balik lensa. Ini saya baca sinopsisnya. Ini ceritanya si karakternya itu wartawan. Kemudian Savana itu dia jurnalis. Kemudian mirip dengan kalau itu tadi yang cerita jurnalis itu kan awakmu, bukan fiksi, biasanya terus. Kalau ini fiksi, tapi terinspirasi dari ke apa yang kamu alami. Oke, kemudian habis itu ini kamar mayat 13. Yang paling medeni jadi awakmu iku. Mas kalau pengin merinding sing iki kan gitu. Iya. Ini ibaratnya setiap adegan kayak hantunya keroyokan gitu loh. Ketemu hantu, ceritanya ketemu hantu terus gitu. Terus habis itu ada Penghuni Tanah Damai judulnya.
sama hantu juga. Fiksi juga. Dan ya sama sebenarnya cerita fiksi yang saya buat tuh terinspirasi dari kisah nyata gitu. Kisah nyatamu apa kisah nyatanya orang? Ada yang kisah nyataku, ada yang kisah nyatanya orang. Kalau seperti ini kan sering ini kan lihat-lihat kayak perias mayat gitu kan. Kemudian penjaga-penjaga kamar mayat kan juga suka nonton-nonton di YouTube kan banyak kan suka kan, terus oh iya kayaknya diceritakan bagus deh. Oh, oke. Jadi belanja ide di situ ketika lihat cerita orang. Iya. Habis ini cerita ya, 14. Kok 14 di sini kan 13. Oh ini itu, yang punyamu yang mana? Yang tulisanmu? Oh ini 14 cerita maksudnya? Iya 14 cerita. Yang tulisannya kamu? Yang judulnya apa? Ini Desa Ala Lembut yang pertama. Desa Ala Lembut. Sama ini juga. Oh kalau ini ceritanya yang Desa Ala Lembut ini kisah nyatanya seseorang yang ingin diceritakan. Nah dia itu punya ceritakan, dia nulis-nulis di Facebook itu aja loh, kok menarik, akhirnya tak inbox, boleh nggak diceritakan? Oh iya nggak apa-apa. Akhirnya kita wawancara singkat, kemudian ya saya tulis ceritanya. Itu bisa kamu salah satu nulisnya juga ada cara dengan cara itu ya, ketika lihat ceritanya orang menarik, kemudian kamu hubungi. Ya kan kadang ada yang bikin status gitu, mau apa gitu ya, yang serem-serem gitu, terus di inbox gimana ceritanya gitu. Dan ada juga banyak orang yang punya pengalaman itu menakutkan, pengalaman seram, hal-hal yang berbau klinik, inbox gitu, aku punya pengalaman, bisa nggak mbak dibantu diceritakan gitu. Kalau nggak salah yang ini yang kamar mayat 13 itu ada itu ada orang beneran ya sih? Iya balik. Hah? Ini mesti nuten. Enggak serius, ada orang beneran. Ya ada mungkin. Ada orang. Gak ada serius. Coba serius mas duduk mas. Coba lihat dulu. Iki ngerti gak sih? Aku ya mati. Enek duduk. Nggak di ada, situ deh.